Halo semuanya, selamat datang di sesi webinar pagi ini. Pada webinar kali ini, kita akan membahas dan mengenal bagaimana konsep transforming reality data into enterprise insight yang dapat membantu organisasi dalam mengelola data citra dalam jumlah besar secara lebih terstruktur dan efisien. Kita tahu bahwa setiap organisasi memiliki kebutuhan imagery yang terus bertambah, baik untuk monitoring, analisis spasial, maupun pengambilan keputusan. Dengan pendekatan Transforming Reality Data into Enterprise Insight, proses penyimpanan, pengolahan, hingga publikasi citra dapat dilakukan secara lebih optimal tanpa harus memindahkan atau menduplikasi data secara berulang. Nah, disinilah kita mulai masuk ke pemanfaatan pengelolaan imagery dalam skala besar untuk membangun sistem yang lebih scalable, terintegrasi, dan siap mendukung berbagai kebutuhan analisis di lingkungan ArcGIS Online maupun ArcGIS Enterprise. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, selamat bergabung di webinar Esri Indonesia. Perkenalkan saya Aulia dari tim Solution Engineering Esri Indonesia yang pada hari ini akan memandu acara pada webinar kali ini. Sesi webinar kita bulan ini mengangkat tema yang cukup menarik, yakni Transforming Reality Data into Enterprise Insight. Melalui materi dan diskusi dalam webinar kali ini, kita akan diajak untuk memahami secara praktikal bagaimana organisasi mengelola, memproses, dan mengintegrasikan berbagai data reality mulai dari citra drone, satelit, hingga LiDAR ke dalam satu ekosistem yang terpusat. Lebih dari itu, kita juga akan melihat bagaimana data tersebut dapat diolah menjadi insight yang bernilai untuk mendukung analisis, monitoring, serta pengambilan keputusan yang lebih efektif di tingkat enterprise. Bapak Ibu, webinar kita pada siang hari ini akan dibawakan oleh Mas Aji selaku Product Technology Team Lead Solution Engineering dari tim Product and Technology yang telah hadir. Selamat siang Mas Aji. Sedikit saya bacakan profil dari Mas Aji yang merupakan seorang profesional di bidang geospasial dengan pengalaman lebih dari 1 dekade di industri ini. Keahliannya mencakup remote sensing, analisis data citra, serta pengembangan GIS dalam skala enterprise. Saat ini beliau merupakan Product and Technology Team Lead di ESRI Indonesia, di mana ia berperan dalam mendorong adopsi inovasi GIS dengan mengemasnya menjadi solusi yang relevan dan dapat diterapkan baik di sektor pemerintahan maupun komersial. Fokus utama Mas Aji saat ini adalah meningkatkan inovasi melalui berbagai wawasan terkait perkembangan GIS terbaru, sekaligus mengembangkan solusi yang dapat di-customize agar berbagai organisasi di Indonesia dapat memanfaatkan teknologi GIS yang terkini. Jadi, tanpa menunggu waktu lama lagi, saya persilakan Mas Aji untuk memaparkan webinar kita pada hari ini. Silakan Mas Aji. Ya, terima kasih Aul. Halo, selamat. Ya, halo. Selamat pagi Bapak Ibu serta webinar. Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian pada sesi webinar SW Indonesia. Eh, Hari ini kita akan membahas topik yang saya rasa cukup relevan dengan tantangan yang banyak organisasi hadapi saat ini, yaitu bagaimana reality data yang kita kumpulkan dari lapangan bisa benar-benar menjadi sumber insight yang bisa diandalkan. Tapi sebelum kita mulai, izinkan saya untuk mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mengisi polling mengenai reality mapping. Silahkan Bapak Ibu untuk dapat melakukan scan QR code untuk dapat terlibat pada sesi polling ini. Jadi berbicara mengenai reality mapping, barangkali Bapak Ibu sudah ada yang mengenal atau mungkin baru mengenal atau mungkin ada yang belum, boleh minta pendapatnya dalam polling ini.
Baik, ada yang berpendapat reality mapping adalah GIS, topografi. Silahkan Bapak Ibu yang belum mengisi untuk dapat memberikan suaranya. Topografi, tekstur, spasial, GIS, pemanfaatan topografi, ya menarik. Indonesia, digitalisasi, projection, nyata ya, digital representasi, 2D, 3D. Ya, jalan. Mungkin cukup, terima kasih saya ucapkan untuk kontribusinya Bapak Ibu peserta webinar dalam mengisi polling. Jadi dari beberapa respon yang Bapak Ibu berikan, ternyata cukup bervariatif sudut pandangnya dalam merespon istilah reality mapping. Saya izin lanjutkan ke materi yang akan kita diskusikan bersama. Jadi untuk memberikan gambaran yang sama apa itu reality mapping, kita dapat melihat langsung bagaimana dalam salah satu video yang demo yang sudah kami siapkan, reality mapping bekerja dalam memonitoring progres pembangunan sebuah gedung. Di sini kita dapat lihat kondisi sebelum dan sesudah gedung itu terbangun. Kemudian kita bisa melihat kondisi time series-nya, bagaimana kondisi sebelum dan kondisi sudah, apakah dinamika setiap waktunya seperti apa. Bahkan kita juga bisa mengintegrasikannya dengan data desain, kemudian kita komparasi dengan as-built. Di sini tentunya kita akan bisa memanfaatkannya dalam keperluan QA/QC atau mungkin project manager untuk memastikan apakah hasil pembangunan ini sudah sesuai dengan rancangan di awal dengan implementasinya. Bahkan kita juga bisa integrasikan dengan adanya data-data yang ada di subsurface, seperti contohnya tadi ada data perpipaan atau data perkabelan. Hal ini tentunya akan memberikan insight yang bermanfaat ke depannya untuk bisa mengambil sebuah kesimpulan bagaimana kita mengelola sebuah aset, bagaimana kita mengelola berbagai macam data geospasial dengan adanya perspektif data yang mewakili realita dunia ini dalam tampilan 3 dimensi, dalam tampilan 2 dimensi, dalam representasi yang sama persis kayak kita lihat di dunia nyata. Hal ini tentu akan memberikan insight yang bermanfaat bagi bisnis kita. Itulah end-to-end workflow dari capture management imagery, visualisasi, hingga analitik, dan bagaimana digital twin adalah sebuah teknologi atau hal yang bisa kita gapai Bapak Ibu bersama untuk mendapatkan sebuah insight yang bermanfaat di berbagai macam sektor industri. Di video pertama tadi kita melihat pemanfaatan reality dalam sebuah ruang lingkup bangunan. Di demo selanjutnya Bapak Ibu, saya ingin mengajak untuk melihat pemanfaatan reality dalam skala yang lebih luas. Dalam konteks kali ini saya ingin mendemokan bagaimana pemanfaatan reality dalam monitoring utilitas infrastruktur, dalam hal ini jaringan kelistrikan. Salah satu tantangan yang dihadapi untuk mengelola data utilitas adalah luasnya area cakupan, kemudian beberapa lokasi aset berada di remote area sehingga menyulitkan kita untuk memonitornya secara berkala. Dan di sisi lain, tentu hal ini juga akan membutuhkan resource dan waktu untuk bisa menyelesaikan semua kebutuhan tersebut. Dengan teknologi reality mapping, kita akan bisa melakukan pemantauan secara digital dengan pendekatan digital twin tadi,
kita akan bisa melihat bagaimana kondisi perkabelannya, bagaimana kondisi aksesoris-aksesoris kelistrikannya, apakah semua dalam kondisi baik atau ada perlu penanganan. Di awal tadi, jika Bapak Ibu perhatikan, itu adalah representasi 3 dimensi dari format data digital 3D Mesh. Kemudian ada format kedua Bapak Ibu yang namanya Gaussian Splat yang saat ini Bapak Ibu lihat. Dari kedua format tersebut, jika diperhatikan ada perbedaan kedetilan di mana 3D Mesh itu punya tantangan yang cukup besar untuk menyajikan data-data yang secara ukuran relatif tipis, relatif detail, dan sebagai solusinya kita bisa menggunakan Gaussian Splat. Barangkali mungkin bagi sudut pandang tertentu ya, Gaussian Splat ini justru malah mungkin bisa terlihat sebagai sebuah videografi ya. Memang pada awalnya format ini dikembangkan di dunia game, namun saat ini format ini juga bisa kita gunakan di ranah geospasial. Jadi Gaussian Splat saat ini sudah bisa tergeoreferencing dan dapat Bapak Ibu manfaatkan untuk berbagai macam use case, dan karena data ini yang berbasis 3 dimensi bisa kita overlaykan dengan misalkan ya data 2 dimensi jaringan kelistrikan, data poin-poin asetnya seperti trafo dan lain-lainnya. Hal ini akan memberikan cara atau sudut pandang baru untuk melakukan manajemen aset ke depannya. Dan tentunya peluang analisis lainnya juga sangat terbuka, pemanfaatan teknologi 3D berbasis mesh maupun Gaussian Splat di industri Bapak Ibu sekalian. Oke, dari demo tadi mungkin kita sedikit mendapat gambaran terkait pemanfaatan teknologi reality mapping. Namun saya ingin kembali ke pertanyaan yang cukup mendasar. Apa sebenarnya masalah yang ingin kita selesaikan? Di banyak organisasi, inspeksi aset masih dijalankan secara manual. Petugas harus naik ke ketinggian tertentu, kemudian masuk ke area mungkin berbahaya, atau menjangkau lokasi yang terpencil. Ini bukan hanya soal efisiensi, namun juga berhubungan dengan keselamatan tim kita. Drone dan sensor memungkinkan kita mengurangi kebutuhan untuk menempatkan orang di situasi yang berisiko tersebut. Dengan aset yang sudah tergeoreference secara akurat, tim tidak perlu lagi menghabiskan waktu hanya untuk mencari lokasi, untuk mengidentifikasi kondisinya, dan karena semua kondisi tersebut sudah terwakili dengan gambaran digital tadi, dengan data 2 dimensi, dengan data 3 dimensi, yang kita kumpulkan tadi dengan data drone ataupun sensor yang lainnya. Tapi data yang bagus sekalipun tidak akan berguna kalau masih tersebar di berbagai sistem. Yang kita butuhkan adalah sebuah informasi yang menyatu sehingga setiap aset dapat dilihat dalam konteks yang lebih besar, bagaimana kondisinya, di mana posisinya, dan bagaimana kaitannya dengan operasional secara keseluruhan. Dan ketika semua itu berhubungan, data lapangan, sensor real time, dan konteks geospasial, barulah kita bisa berbicara soal keputusan yang benar berdasarkan fakta-fakta yang kita kumpulkan dari data-data tersebut, bukan lagi berdasarkan asumsi. Nah, untuk menjawab tantangan-tantangan tadi, kita perlu memahami terlebih dahulu bagaimana perjalanan data itu bekerja. Dari sebelah kiri, pixel dan poin yang kita kumpulkan di lapangan sampai menjadi insight bisa digunakan untuk mengambil berbagai macam keputusan. Ini adalah tahap yang di mana data dikumpulkan dari sebelah kiri dari konten seperti contohnya misalkan citra satelit, kemudian drone, pesawat awak atau airborne, lidar, atau masih banyak sensor lainnya, kemudian diproses menggunakan reality mapping menjadi data imagery, menjadi point cloud, menjadi mesh, menjadi tadi format Gaussian Splat, atau masih banyak peluang yang kita bisa buka melalui pengolahan reality mapping.
Di sisi kanan, barulah kita berbicara mengenai insight. Data yang sudah dikumpulkan tadi dikelola dalam sebuah data manajemen, centralized data, dengan model data yang teroptimalisasi. ArcGIS menyediakan berbagai macam dukungan data model, mulai dari mosaic dataset, kemudian last dataset, oriented imagery dataset, trajectory dataset, dan masih banyak lagi Bapak Ibu. Dukungan data model yang memudahkan kita untuk mengelola data sesuai spesifikasi dan peruntukannya. Sehingga data ini akan lebih mudah diakses, cepat terintegrasi dengan workflow geospasial yang ada. Dari sana, kita akan mampu melakukan analisis yang lebih optimal. Contohnya seperti klasifikasi, kemudian change detection, object detection, dan masih banyak lagi. Dukungan ini akan bisa dioptimalkan dengan pemanfaatan teknologi GeoAI yang Esri berikan kemudahan dalam bentuk pre-train model sehingga Bapak Ibu tidak selalu harus membuatnya dari scratch. Dan pre-train model ini sudah dites secara global di beberapa use case Bapak Ibu. Dan akhirnya semua itu divisualisasikan menjadi sebuah laporan, dashboard, story yang memudahkan siapapun untuk melihat dimanapun situasinya dan kapanpun. Dan ketika semua komponen ini bekerja bersama secara utuh, selanjutnya kita akan dapat mewujudkan sebuah digital twin. Pada saat mendengar istilah digital twin, kira-kira apa yang muncul di benak Bapak Ibu sekalian? Apakah digital twin harus 3 dimensi? Jawabannya tidak harus. Dari slide berikut, kita dapat melihat adanya digital twin maturity curve. Dari yang paling dasar sebelah kiri hingga yang paling canggih sebelah kanan, dimulai dari ranah deskriptif. Di sini kita membangun representasi visual dari objek fisikal, dari objek di dunia nyata, kita coba buat gambaran digitalnya secara digital, baik itu sifatnya 2 dimensi maupun sifatnya 3 dimensi. Kemudian kita naik ke ranah informatif. Dengan adanya integrasi sensor IoT, informasi berubah dari awalnya statik menjadi real time. Di level selanjutnya ada prediktif. Dengan pemanfaatan AI dan machine learning, sistem tidak hanya menggambarkan kondisi saat ini, tapi sudah bisa memperkirakan apa yang akan terjadi lebih lanjut. Tahap selanjutnya kita masuk ke level komprehensif. Pada tahap ini kita bisa mensimulasikan berbagai skenario yang ada di dunia nyata dan kita bisa merekomendasikan apa action item selanjutnya. Tahap yang paling advance adalah autonomous. Sistem bisa belajar dan mengambil keputusan sendiri berdasarkan tuntunan yang kita sudah bangun sebelumnya. Yang lebih penting untuk kita garis bawahi, Bapak Ibu, perjalanan ini tidak harus selesai sekaligus. Ini merupakan perjalanan yang kita bisa mulai secara bertahap, dan banyak organisasi memulai perjalanan ini dari level deskriptif. Dan itu sudah merupakan langkah yang sangat berarti Bapak Ibu. Dan untuk mendukung langkah ini, ArcGIS Reality Mapping adalah alat yang memungkinkan kita untuk memulai perjalanan tersebut. Dari hasil capture drone, satelit, lidar, kita bisa menghasilkan visualisasi 2 dimensi maupun 3 dimensi yang akurat dan sederhananya, tapi ini fundamental. Level berikutnya akan bisa dibangun. Jadi tanpa adanya level deskriptif, level informatif, prediktif, komprehensif, dan autonomous tidak akan bisa digapai. Jadi apa itu reality mapping, Bapak Ibu sekalian? Reality mapping adalah sebuah teknologi yang memungkinkan kita untuk merekam dunia fisik secara akurat dari skala site, skala yang sangat terbatas, hingga skala kota, bahkan lingkup negara. Dari setiap skala tersebut, kita akan dapat menghasilkan produk geospasial atau
Kalau meminjam istilah dari BIG ya, disebut sebagai data geospasial. Data geospasial dapat dihasilkan dengan menggunakan reality mapping dari level site, cities maupun country. Nah, pada pelaksanaannya Bapak Ibu, reality mapping menyediakan 4 produk. Yang pertama, drone to map, yang kedua side scan, yang ketiga adalah reality studio, dan keempat reality for ArcGIS Pro. Keempat-empatnya itu ditenagai atau di dalamnya engine-nya adalah disebut sebagai ArcGIS Reality Engine. Mungkin di antara Bapak Ibu sebelumnya ada yang mengenal istilah N-frame. N-frame ini saat ini bertransformasi menjadi reality mapping yang Bapak Ibu sekalian dapat akses dari teknologi-teknologi Esri dengan tadi drone to map, side scan, reality studio, dan reality for ArcGIS Pro. Dari keempat tool ini, kita bisa menghasilkan berbagai produk geospasial yang siap pakai, mulai dari digital surface model untuk pemodelan 3 dimensi, kemudian true ortho untuk citra yang terkoreksi secara ortobiometri dengan tampilan umumnya RGB, kemudian point cloud untuk representasi 3 dimensi yang lebih detail dibanding DEM tadi, dan selanjutnya ada texture mesh yang menyajikan kondisi realistis kenampakan di muka bumi. Hingga oriented imagery, Bapak Ibu, yang memungkinkan kita melihat kondisi aset dari sudut pandang kamera aslinya. Jadi, apapun kebutuhan Bapak Ibu dan industri di lapangan, mulai dari skala kecil hingga besar, komputasi lokal hingga berbasis cloud, semua tersedia tool yang dapat kita pilih berdasarkan kondisi dan kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Oke, lebih lanjut mengenai reality mapping, kita bisa aplikasikan mulai dari skala aset tadi, kemudian aset tunggal hingga negara dengan use case yang berbeda-beda. Mulai dari kebutuhan inspeksi, kemudian aset manajemen, project tracking atau object tracking, situational awareness, kemudian advanced visualization, planning, large civil work project, kebutuhan militer, dan seterusnya. Dan sekali lagi, hal ini bisa dilakukan dalam lingkup yang cukup kecil, mulai dari level aset, site, fasilitas, kemudian kota, antar kota, hingga antar benua. Untuk lebih menyederhanakan penggunaan dari 4 produk tersebut, mungkin diagram ini bisa membantu kita untuk memahami penggunaan dari masing-masing. Pada level site, seperti area industri, mungkin objek vital negara, atau area perkebunan, kita dapat memilih dengan menggunakan drone to map maupun side scan. Perbedaannya, drone to map digunakan di level desktop, sedangkan side scan itu digunakan di level cloud atau sistemnya berbasis SaaS. Jadi pada saat kita berada di area site tadi ya, dengan kondisi internet yang cukup baik, itu bisa digunakan side scan dengan semua data akan dipublish ke cloud, kemudian processing dilakukan di cloud, dan kita dapat mendownload hasilnya. Sedangkan ArcGIS Drone to Map itu pendekatannya dilakukan di sebuah laptop, desktop, di lokasi site, dan datanya dikelola, disimpan secara lokal. Selanjutnya ada level city, level yang lebih luas. Nah, umumnya datanya bisa berupa drone, bisa berupa pesawat awak, bisa berupa satelit, tergantung kebutuhan dan kedetailan resolusinya. Aplikasi yang digunakan itu bisa menggunakan ArcGIS Reality for ArcGIS Pro maupun Reality Studio. Mungkin untuk mudahnya, kapan menggunakan Reality Studio itu pada saat kita menggunakan kamera metrik. Kalau yang kita gunakan adalah kamera metrik, saat ini yang mendukung pemrosesannya adalah ArcGIS Reality Studio. Tidak dengan Reality for ArcGIS Pro, tidak dengan side scan, dan tidak dengan drone to map.
Namun pada saat kita melakukan pengolahan dengan drone dan satelit, opsinya bisa menggunakan keempat-empatnya. Mungkin untuk lebih memberikan gambaran terkait bagaimana sistem ini bekerja, bagaimana reality mapping bekerja, ada 3 tahapan utama dalam proses fotogrametri di reality mapping. Ada tahap input, ada tahap alignment, ada tahap reconstruction. Pada tahap input itu dibutuhkan imagery berdasarkan capture session tertentu. Jadi kita perlu kelompokkan, misalkan di hari ini kita melakukan pemotretan seluas sekian hektar, besok dilakukan pemotretan yang serupa di area lain, dan seterusnya. Itu akan dikelompokkan ke sebuah satu directory capture session. Kemudian data pendukung lain yang dibutuhkan adalah inertial measurement unit atau IMU, kemudian GCP atau ground control point, di mana dua data ini akan semakin meningkatkan akurasi presisi dari pengolahan fotogrametri melalui reality mapping. Pada proses selanjutnya adalah alignment, terdiri dari 3 langkah dasar. Yang pertama adalah inisialisasi, yang kedua tie point, yang terakhir adalah alignment optimization. Pada tahap alignment, di sini kita memastikan semua foto yang kita ambil di lapangan dari udara posisinya saling terkalibrasi dengan baik. Sehingga harapannya hasil pemrosesan, baik itu 2 dimensi maupun 3 dimensi, diperoleh hasil yang presisi, akurat, tidak ada error yang di luar dari toleransi. Jika setelah diproses, hasilnya kurang akurat, dilihat dari record statistik yang dihasilkan dari masing-masing aplikasi tadi, kita dapat melakukan refinement dengan beberapa langkah. Kita bisa mengevaluasi apakah mungkin persebaran GCP-nya kurang atau mungkin penempatan adjustment control point-nya belum presisi, atau ada image-image yang sebetulnya kita bisa eliminasi untuk semakin meningkatkan akurasi pemrosesan. Dan pada tahap akhir, setelah kita selesai melakukan pengolahan dengan alignment tadi, kita dapat melakukan rekonstruksi hasil. Dan di sini kita dapat memilih Bapak Ibu, apakah kita hanya menyimpan format true orthonya saja, kita menyimpan juga DSM-nya, atau semua format kita keluarkan sekaligus, true ortho, DSM, point cloud, 3D mesh, dan Gaussian splat. Hal ini bergantung dengan kebutuhan Bapak Ibu, tapi semakin banyak format yang kita aktifkan pilih pada saat rekonstruksi, waktu processingnya akan cenderung lebih lama dibanding kita hanya fokus ke satu format saja. Nah, barangkali di antara Bapak Ibu belum ada yang mengenal format data ini, oriented imagery. Ini adalah salah satu format data yang bisa dihasilkan dari proses reality mapping. Oriented data ini dapat menjadi gambaran sudut pandang kamera pada saat melakukan perekaman. Kita bisa memvisualisasikannya. Tujuannya apa? Kita bisa membuka peluang untuk melakukan inspeksi ke depannya. Contohnya seperti yang ada di layar ya. Kita mau melihat bagaimana kondisi bendungan. Apakah ada retakan, apakah ada kebocoran, atau semua kondisi masih baik-baik saja. Sebetulnya informasi ini juga bisa diakses via 3 dimensi resultnya dari 3D mesh maupun Gaussian splat. Namun demikian, kita terkadang perlu memastikan di sudut tertentu dari arah pengambilan kamera, informasi ini juga akan memberikan insight yang bagus. Atau ke depannya, dari proses ini kita juga bisa melakukan proses otomasi atau AI, bagaimana kita mendeteksi kondisi crack di sebuah tadi bendungan atau di objek yang lainnya. Selanjutnya ada true ortho. Nah, gambar berikut menjelaskan kondisi sebelum dilakukan true ortho dan setelah dilakukan true ortho. Sebelum dilakukan true ortho ada pergeseran geometri antara
poligon bangunan dan gambar imagery-nya ya. Setelah dilakukan true ortho, kita akan mendapatkan boundary yang match antara dinding dari bangunan dan poligon building footprint yang mewakilinya. Demikian pula dengan output DSM itu juga akan bisa dihasilkan dan kita bisa memanfaatkannya untuk mungkin analisis ketinggian bangunan atau analisis lainnya. Selanjutnya ada 3D Mesh, seperti tadi yang dijelaskan di awal. 3D Mesh ini merupakan texturing ya. Jadi kita akan bisa melihat representasi objek real dengan tekstur-teksturnya, dengan warna-warnanya, dengan gradasinya seperti layaknya kita berada di dekat objek tersebut. Nah, inilah bagian yang paling menarik dari semua hasil reality mapping tadi. Point cloud, DSM, True Ortho, hingga 3D Mesh, kita bisa memanfaatkannya, kita bisa mengoptimalkannya menjadi insight yang lebih powerful lagi. Kalau sebelumnya, mungkin informasinya dimulai dengan descriptive level ya. Jadi kita memang bisa melihat visualisasi kondisi objek, apakah itu statis, apakah itu berubah, dan lain-lainnya. Nah, di sini kita bisa lebih advance lagi Bapak Ibu dengan adanya pemanfaatan deep learning terhadap data-data hasil reality mapping tadi kita. Nah, S3 menyediakan kurang lebih 103 pre-trained model yang disediakan atau dapat diakses dari ArcGIS Living Atlas, di mana Bapak Ibu sekalian dapat memakainya di beberapa use case dan model ini sudah dites secara global, sehingga Bapak Ibu bisa menjadikan model-model ini sebagai starting point. Jadi Bapak Ibu bisa menyimpan waktu untuk mendevelop dari scratch. Jadi Bapak Ibu bisa memanfaatkannya pre-train model ini untuk berbagai use case. Jika didapati hasil yang kurang optimal, pre-train ini masih kita bisa tuning lagi. Kita bisa tambahkan dengan data-data label atau data-data yang mewakili kebutuhan kita yang belum dapat diselesaikan dengan pre-train tadi. Opsinya dengan melakukan tuning ya Bapak Ibu. Kemudian bagaimana melakukannya? Di sini ada dua alternatif pilihan Bapak Ibu. S3 menyediakan opsi untuk melakukan tuning atau bahkan mendevelop dari scratch model-model GeoAI berbasis desktop dan berbasis web. Untuk deep learning berbasis desktop, kita melakukannya menggunakan ArcGIS Pro. Sedangkan deep learning yang berbasis web, kita menggunakan Deep Learning Studio yang itu merupakan salah satu fitur aplikasi dari ArcGIS Enterprise. Dan untuk menjalankan Deep Learning Studio, requirement-nya adalah memiliki image server. Jadi perbedaannya, yang satu tadi desktop based, yang satu web based. Masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda. Pada saat kita melakukannya di desktop based, tentunya akan berhubungan dengan resource lokal, laptop, workstation, atau device yang kita manfaatkan secara localized. Dan sedangkan Deep Learning Studio, pemrosesannya dilakukan di level server. Dan pengguna dapat mengakses aplikasi Deep Learning Studio ini hanya cukup melalui web base. Jadi mungkin barangkali ada suatu case di mana kita sedang berada di site atau di lapangan ya. Kemudian kita dapati bahwa performa modelnya kurang representatif untuk use case kita. Nah, hal yang dapat dilakukan adalah mungkin karena laptopnya tadi tidak dibawa atau hardware yang punya komputasi bagus ada di kantor, kita bisa memanfaatkan Deep Learning Studio ini karena kita cukup membutuhkan web browser, kemudian kita melakukan mungkin penambahan label atau melakukan tuning parameter, dan
Dari model yang sudah kita tuning ini, kita coba lakukan inferencing di lapangan tersebut. Kita lihat hasilnya apakah ada peningkatan yang signifikan atau ya kita masih perlu evaluasi lagi. Tapi poin menariknya adalah Deep Learning Studio ini bisa kita akses dimanapun, tidak terbatas dari desktop app saja. ArcGIS Pro peruntukannya tadi ya, itu akan juga powerful selama kita memiliki komputasi yang bagus dan mungkin tidak ada concern terkait jumlah username yang terikat ke organisasi kita. Pilihannya kembali kepada Bapak Ibu sekalian, apakah mau menjalankan deep learning ini di level web ataupun di level desktop. Sebagai gambaran pemanfaatan dari integrasi antara reality mapping dengan Geo AI, mungkin pertanyaan ini bisa mewakili pemanfaatan tersebut. Contohnya, saya memiliki sebuah data true ortho yang diolah dari data uh, areal, dari data pesawat udara. Kemudian pertanyaannya adalah berapa banyak pohon yang ada di area tersebut. Mungkin kalau kita lakukan secara manual, sebenarnya mungkin, tapi pasti akan memakan waktu. Nah, dengan memanfaatkan model GeoAI tadi, kita akan bisa mendapatkan jawaban berapa pohon yang ada di data imagery ini secara cepat. Jawabannya adalah 7.215 data. Dan kondisinya kurang lebih seperti ini, Bapak Ibu. Kita akan bisa melihat kumpulan pohon-pohon itu ada di mana dengan diameter yang berbeda-beda, ada yang kecil, ada yang besar, bergantung dari ukuran dari kanopi tersebut. Selanjutnya, dengan data yang sama, kita bisa juga mengekstrak insight yang selanjutnya. Contohnya mungkin karena ini area kota ya, tentunya salah satu pertanyaannya adalah bagaimana kondisi lalu lintas di sana, bagaimana berapa jumlah kendaraan yang ada di imagery ini. Dengan model AI tadi ya Pak, Bapak Ibu sekalian, kita juga akan bisa menjawabnya. Jadi kita melakukan proses predik dan kita akan mendapatkan hasil sejumlah 4.114 objek mobil ya. Tidak hanya terbatas di pemanfaatan AI Bapak Ibu, kita juga bisa akan mencapai titik di mana situational awareness kita bisa dapat. Contohnya seperti ini, ada sebuah pulau yang di dalamnya ada beberapa bangunan dan kita ingin melihat bagaimana keterjangkauan pandangan di sana. Dalam hal ini konteksnya ada sebuah tower atau sebuah gardu pandang ya mungkin ya. Kita ingin melihat bagaimana arah sudut eh, lihat dari tower tersebut ya Bapak Ibu. Jadi di sini kita bisa memanfaatkan tool viewset namanya. Contohnya seperti ini. Area hijau adalah area yang tampak, area merah adalah area yang tidak tampak. Jadi dengan proses pertama tadi capture, kemudian tahap selanjutnya kita bisa melakukan analisis, contohnya seperti situational awareness. Dan selanjutnya di case inspeksi, kita juga akan bisa mendapatkan paradigma baru yang sebelumnya untuk mengakses aset-aset yang berada di ketinggian tertentu dan itu punya resiko keamanan bagi tenaga kerja kita, kita bisa menerbangkan drone atau kita bisa memanfaatkan data yang lain, satelit yang lain untuk bisa melihat apakah kondisi aset yang di atas itu masih kondisi baik atau perlu perawatan atau hal yang perlu jadi concern lainnya. Ya, demikian Bapak Ibu sharing dari saya. Saya kembalikan kepada Pak Ul.
Oke, baik. Terima kasih Mas Aji untuk pemaparan materi yang sangat menarik terkait dengan transforming reality data into enterprise insight. Sedikit saya highlight dari materi yang telah disampaikan oleh pemateri kita bahwa transforming reality data into enterprise insight memungkinkan organisasi untuk mengolah, menyimpan, dan mengoptimalkan data dalam skala besar secara lebih terstruktur dan efisien. Melalui pendekatan ini, pengelolaan citra mulai dari penyimpanan, publikasi, hingga distribusi dapat dilakukan dengan performa yang lebih optimal tanpa harus memindahkan data secara berulang. Dengan demikian, pengelolaan imagery menjadi lebih scalable, konsisten, dan siap dimanfaatkan untuk analisis spasial monitoring maupun pengambilan keputusan di lingkungan artis online maupun artis enterprise. Saya mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu bahwa untuk mengajukan pertanyaan, silakan ketikkan pertanyaan via chat melalui fitur question di panel GoToWebinar seperti yang dapat Bapak Ibu lihat di layar ini. Baik, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Saya akan membacakan satu persatu dan akan langsung dijawab oleh pemateri untuk pertanyaan pertama, yaitu untuk organisasi yang baru memulai, dari mana sebaiknya kita mulai? Apakah langsung ke reality studio atau cukup drone to map dulu? Silahkan untuk Mas Aji dapat menjawab. Terima kasih untuk pertanyaannya. Menanggapi mengenai eh, bagaimana memulai penggunaan reality mapping produk tadi ya, komparasi antara reality studio dengan drone to map. Eh, di sini kita bisa melihat dulu Bapak Ibu, apakah kebutuhan pengolahan data imagery kita masuk ranahnya mana. Yang pertama, apakah di ranah site tadi, apakah kita sampai ke ranah negara, karena itu akan berhubungan dengan resource optimum yang kita akan butuhkan. Drone to map tadi kita udah kita eh, lihat bahwa pemanfaatannya lebih kepada ke arah yang saat. Sedangkan eh, reality studio itu bisa digunakan mulai dari skala city hingga skala national wide. Itu mungkin hal yang pertama. Yang kedua, kalau berbicara mengenai drone to map dan reality studio, menariknya di sini drone to map merupakan aplikasi yang saat ini sudah include di user type yang Bapak Ibu miliki yang melekat pada sebuah ArcGIS Enterprise. Jadi sebenarnya pada saat Bapak Ibu memiliki ArcGIS Enterprise, Bapak Ibu akan memiliki kapabilitas untuk memanfaatkan drone to map. Tapi untuk reality studio, sistem licensingnya berbeda Bapak Ibu. Ini masih bersifat single use. Jadi artinya akan ada pembelian terpisah. Jadi kalau menjawab bagaimana memulainya, barangkali kita bisa mulai dengan ArcGIS Enterprise dengan user type-nya dan di situ kita akan input ke user type yang bisa menjalankan front to map. Sedangkan pada saat kita bekerja dengan data yang skalanya lebih luas dan komputasinya lebih tinggi, kita membutuhkan Reality Studio dengan tadi pembelian license yang sistemnya berbeda. Demikian, Paul, semoga menjawab. Baik, terima kasih Mas Aji untuk jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu untuk data-data 3D gedung yang ditampilkan, software apa yang digunakan? Silakan Mas Aji untuk menjawab. Untuk menampilkan data 3D gedung, kalau sesuai demo tadi, itu memanfaatkan fitur dari 3D WebScene. Jadi artinya itu merupakan aplikasi dari ArcGIS Enterprise. Jadi visualisasi 3D itu sebenarnya ada dua Bapak Ibu. Kalau di level web, saat pengguna memiliki ArcGIS Enterprise, mereka pasti akan bisa mengaktifkan kapabilitas WebScene. Artinya visualisasinya berbasis web. Tapi pada saat pengguna ini
lakukan pengolahan ya, tentunya mesti ditampilkannya di level desktop. Mungkin gambarnya seperti itu. Kalau yang sesuai demo tadi itu di level web menggunakan ArcGIS Enterprise Website. Oke, baik Mas Aji. Terima kasih untuk jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, from a strategic perspective, what is the primary objective of applying ArcGIS reality mapping in business context? Is it mainly to showcase the capabilities of GIS technology in identifying opportunities and solving complex problem, or the streamline workflow so that user can focus on decision making rather than technical data processing? Silakan Mas Haji untuk menjawab. Okay, thank you for the question. Uh, Maybe from my perspective, we cannot separate this two terminology, technical and business process. If we talk about reality mapping, uh, actually we must to think about how the technical resource that we have. Then when we talk about technical resource, it will connecting to what the business impact that will we get. Reality mapping actually based on my experience give big opportunity to solve uh, huge area processing even if we use drone, uh, aerial, or maybe satellite data, because reality mapping uh, especially for Reality Studio have capability to make a distribute processing. So when we uh, use traditional workflow only one node, maybe we need 1 hour to finish our process. Then when we collaborate with cluster node or distribute processing resource, it can be faster than before. From my experience before, we get twice uh, faster than before because we utilize two node with similar specification. And maybe for the last, uh, yeah, I think business impact will gain when we can uh, do process faster than before. So I think reality mapping can give you a big chance to solve your problem rapidly than before. Hopefully, this answer can meet with your expectation. Okay, thank you for the answer, Mas Aji. Okay, next. Um, Berapa persen nilai akurasi yang dihasilkan dari pengelolaan GeoAI ArcGIS? Silakan Mas Aji untuk menjawab. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang cukup menarik. Kalau berkaitan dengan akurasi, tentu eh, sangat bervariatif, Bapak Ibu sekalian, bergantung use case, bergantung data. Eh, Mohon maaf kalau terkait akurasi, kalau di generalisir itu agak susah. Tapi untuk use case yang tadi itu, maksudnya kalau yang relevan dengan demo tadi, akurasinya kurang lebih di angka 87 sekian. Tentunya itu masih bisa diimprove dengan pendekatan fine tune atau retraining dan seterusnya. Oke,
Oke, terima kasih Mas Aji atas jawaban dari beberapa pertanyaan yang masuk hari ini dan juga atas webinar yang sangat menarik. Dan untuk Bapak Ibu yang sudah saya sebutkan pertanyaannya pada sesi live webinar ini, semoga dapat menjawab dan memperjelas kembali mengenai materi yang disampaikan hari ini. Mungkin kami informasikan bahwa mengingat waktu webinar kali ini terbatas untuk pertanyaan yang belum sempat dan ada beberapa pertanyaan yang perlu dikonfirmasi kembali, Bapak Ibu bisa langsung mengirimkan pertanyaannya pada email Mas Aji yang tertera pada slide ini, atau dapat memindai barcode di slide ini untuk informasi kontak selanjutnya. Akhirnya telah sampailah kita di penghujung agenda webinar ini. Sebelumnya kami informasikan kepada Bapak Ibu pada tahun ini akan kembali hadir agenda webinar dari Esri Indonesia dengan judul berikut, yaitu AI Assistant and the Rise of Autonomous Geospatial Agent yang akan dilaksanakan pada 9 April 2026. Webinar ini sudah dapat dilakukan registrasi melalui barcode yang tersedia di layar. Untuk detail webinar ini mempelajari bagaimana memanfaatkan tools AI Assistant untuk meningkatkan produktivitas serta membangun agent AI yang terspesialisasi di atas platform ArcGIS, teknologi AI Assistant dari Esri. Melalui sesi ini, Bapak Ibu akan mengeksplorasi bagaimana membangun AI agent di atas ArcGIS Portal untuk menciptakan solusi yang aman, cerdas, dan terpersonalisasi sesuai dengan kebutuhan industri. Di tengah tantangan operasional yang semakin kompleks, AI Agent menghadirkan pendekatan baru untuk meningkatkan produktivitas dan menyederhanakan proses kerja. Diinformasikan kembali kepada Bapak Ibu, kami mengajak Bapak Ibu yang hadir hari ini untuk kembali mendaftar dan berpartisipasi pada webinar berikutnya, yang tentunya tidak kalah menarik. Bapak Ibu dapat mengakses informasinya melalui akun media sosial SRI Indonesia atau dengan berlangganan newsletter dari kami. Dan dengan ini webinar kita pada siang hari ini telah selesai. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah berkenan hadir dan mengikuti rangkaian materi dalam webinar ini. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menjadi ilmu bagi kami dan Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada salah kata yang tidak disengaja pada webinar kali ini. Akhir kata, terima kasih. Saya Aulia, pamit undur diri dan sampai jumpa di webinar selanjutnya.